Dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Pendidikan seyogianya memberikan ruang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Kurikulum merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam penerapan jalur pendidikan. Negara selalu berupaya menciptakan kurikulum yang mampu mengakomodasi kebutuhan pendidikan dan biaya. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling sering mengganti kurikulumnya. Tercatat sudah lebih dari 5 kali kurikulum berubah dan mengalami penyesuaian. Lantas kurikulum apa yang digunakan dan bagaimana penerapannya di SMA Darut Tauhid Putra? Kali ini kita akan bahas dalam Agent of Change bersama SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Firmansyah, mengajar biologi di SMA Darut Tauhid Boarding School Putra. Nah, untuk SMA DTBS Putra, kurikulumnya sudah menggunakan kurikulum Merdeka yang dikolaborasikan dengan kurikulum khas Darut Tauhid. Jadi beririsan kurikulumnya sehingga ada kesesuaian antara kurikulum nasional atau kurikulum Merdeka yang digunakan dengan kurikulum khas yang digunakan oleh Darut Tauhid. Perbedaan yang mendasar dari kurikulum Merdeka itu dia lebih pembelajaran intrakurikulernya lebih mendalam ya. Jadi siswa itu diberikan waktu yang lebih banyak untuk mengeksplor kemampuannya, memperdalam kompetensinya. Berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya, kurikulum 2013 itu tidak ada proyek pengembangan proyek Pancasila gitu ya. Kalau untuk yang kurikulum Merdeka, karakteristiknya itu lebih kepada 3 hal. Satu, mengembangkan soft skill dengan karakteristik atau karakter, pengembangan karakter. Yang keduanya itu pembelajarannya lebih fleksibel. Kemudian yang ketiganya itu pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Alhamdulillah untuk di SMA DT dalam penerapan kurikulum Merdeka itu inline ya, maksudnya tidak ada kendala yang berarti karena kan memang kurikulumnya itu sejalan dengan kurikulum khas DT. Kurikulum khasnya itu akan mengambil peran dalam pengembangan karakter yang dibutuhkan atau karakter yang diinginkan sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, ternyata dalam profil pelajar Pancasila itu di dalamnya terdapat poin-poin atau karakter-karakter yang merupakan tujuan dari kurikulum khas DT begitu. Sehingga terjadi istilahnya gayung bersambut begitu. Jadi tidak ada kendala yang berarti untuk pengembangan atau untuk penerapan kurikulum Merdeka begitu. Untuk perubahan itu memang tidak mudah ya, jadi ada beberapa tahapan yang perlu kita laksanakan. Di antaranya kita ada program BIMTEK ya, bimbingan teknis kita diberikan fasilitator ahli oleh Dinas Pendidikan, karena kan sekolah kita itu termasuk salah satu dari sekolah penggerak begitu ya. Nah, diberikan bimbingan teknis, kemudian dari komite sekolah yang diberikan bimbingan teknis ini harus mengimbaskan kepada guru-guru yang lain. Sehingga kita sebagai komite sekolah itu atau komite sekolah penggerak itu selalu mengadakan pertemuan-pertemuan atau workshop-workshop yang istilahnya menjadi pengimbasan kepada guru-guru yang lain. Sehingga semuanya bergerak seirama dan memahami tentang kurikulum Merdeka ini. Sehingga ketika ada penerapan kurikulum Merdeka itu semuanya paham dan bisa serentak langsung bergerak begitu.
kalau sekolah penggerak itu adalah sekolah yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah atau dinas pendidikan, dimulai dari kepala sekolahnya terlebih dahulu yang mengadakan ikut seleksi begitu ya, terseleksi, kemudian lolos dari seleksinya, kemudian sekolahnya dinobatkan sebagai sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak ini tuh punya kewajiban memahami kurikulum Merdeka dan mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lain yang ada di sekitaran atau yang berada di sekitar dekat atau satu gugus mungkin ya dengan sekolahnya begitu, satu wilayah. Sehingga kita itu punya kewajiban untuk mengimbaskan kurikulum Merdeka ini terutama kepada sekolah-sekolah yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka. Karena nanti di tahun berikutnya, di tahun yang akan datang diharapkan seluruh sekolah di Indonesia itu sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Sekolah SMA DT itu termasuk kalau di Kabupaten Bandung Barat SMA angkatan kedua untuk sekolah penggerak. Kita diberikan amanah untuk mengimbaskan kepada 7 sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Yang paling jauh itu di SMA Muslimin Ciponggor. Sisanya di wilayah Lembang dan Cisarua. Begitu. Di antaranya ada sekolah Baitul Ijah, Darun Nasya, kemudian ada sekolah Al Aziz Boarding School, dan seterusnya begitu.